Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Paudi dari kelas C Teknik Geologi. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang saya buat tentang menghadapi modernisasi, dekarisasi moral, narkoba dan korupsi. Itu Islam menghadapi tantangan modernisasi. Moralitas adalah tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk. Moralitas memberi manusia petunjuk atau aturan yang konkret tentang bagaimana ia harus hidup dan bagaimana ia harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik, serta bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dekadensi moral bagi generasi muda di masa-masa sekarang ini. Generasi muda diperhadapkan pada kompleksitas permasalahan globalisasi dengan segala identitasnya ternyata menawarkan dua alternatif bagi generasi muda. Di satu pihak dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan kualitas pada generasi muda dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sementara pihak lain justru dapat menjerumuskan pada jurang kehancuran yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya dekadensi moral. Islam menghadapi modernisasi narkoba. Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Agama ini melarang keras penggunaan zat-zat yang memabukkan dan merusak akal, termasuk narkoba. Berdasarkan prinsip kesehatan jiwa dan raga, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Meskipun ayat ini secara spesifik menyebut khamar atau minuman keras, para ulama sepakat bahwa hukum ini juga berlaku untuk narkoba karena efek memabukkan dan merusaknya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap khamar adalah haram." Hadis riwayat Muslim. Strategi Islam dalam menghadapi tantangan narkoba itu ada 3. Pendidikan agama yang kuat sejak dini. Yang kedua itu penguatan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dan ketiga adalah peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Islam menghadapi tantangan modernisasi korupsi. Korupsi merupakan jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Apapun jenis korupsi itu merupakan haram hukumnya, karena akibatnya akan merusak semua tatanan kehidupan. Menurut Hafinuddin, sebagaimana dikutip oleh Mansur Sema dalam bukunya Negara dan Korupsi, mencoba memberikan gambaran korupsi dalam perspektif agama Islam. Ia menyatakan bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak yang kubro, atau dosa besar, dan harus dikenakan sanksi dibunuh, disalib atau dipotong tangannya dan kakinya dengan cara menyilang tangan kanan dan kaki kiri, atau tangan kiri dan dengan kaki kanan, atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akutabilitas dan tanggung jawab. Kesimpulannya,
Islam memberikan panduan untuk menghadapi tantangan-tantangan modernisasi seperti dekanisasi moral, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi untuk mengatasi penurunan nilai-nilai etika dan perilaku. Islam menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual yang mendalam. Itu termasuk penanaman nilai-nilai Islam sejak dini dan pengembangan karakter yang menekankan integritas, tanggung jawab, dan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk kehampaan moral dan masalah kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan multifaset. Islam mendorong pencegahan melalui pendidikan tentang bahaya narkoba. Prinsip Islam seperti pendekatan yang penuh kasih dan dukungan sosial dapat membantu individu terjebak dalam kecanduan narkoba. Dan korupsi itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak struktur sosial dan ekonomi di atas dengan penegakan prinsip keadilan dan transparansi. Islam mengajarkan pentingnya akuntabilitas pribadi dan institusi serta menegaskan bahwa kepemimpinan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Untuk melawan korupsi penting untuk membangun sistem yang adil dan transparan serta meningkatkan kesadaran dampak negatif dan politik korupsi. Sekian dari saya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.